Asap dupa dan alat kelengkapan adat beraroma menyengat di sekitar Istana Amantubilah, Mempawah, Kalimantan Barat. Sesepuh adat secara khusyuk berdoa menyampaikan hajat kepada Yang Maha Kuasa supaya semua rangkaian prosesi adat tidak ada yang menghambat, mendapatkan perlindungan serta dijauhkan dari segala bala dan bencana. Ritual ini sebagai prosesi awal persiapan hajatan besar tahunan yang dilaksanakan kerabat kerajaan Robo-Robo. Sesepuh melakukan pembacaan doa di istana, tepatnya di ruang benda-benda pusaka kerajaan Mempawah. Usai membacakan doa, dilakukan tepung tawar ke setiap sudut bangunan istana di dalam hingga luar. Kemudian sesepuh adat melakukan ritual tepung tawar alat musik senenan yang akan dimainkan mengiringi pencucian pusaka. Alat musik senenan memang harus diritualkan terlebih dahulu sebelum dimainkan. Ritual dilanjutkan dengan melumuri meriam maskot kerajaan dengan wewangian sebagai bentuk penghormatan. Meriam Sigonda, Raden Mas, dan Maryam dibawa keluar istana bersamaan dengan pusaka kerajaan lainnya seperti keris, tombak, dan lainnya. Ini merupakan rangkaian upacara pencucian pusaka mengawali pelaksanaan Robo-Robo yang digelar di hari Rabu terakhir pada setiap bulan Safar. Lokasi pencucian berjarak sekitar 100 meter dari pusat Istana Amantubilah di Benteng Kota Batu, sebuah kawasan penting yang dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Adijaya Kusumajaya. Benteng pertahanan ini dibuat pada saat Syarif Kasim Al-Qadri dari Kerajaan Pontianak. Ratusan pusaka terdiri dari pusaka kerajaan maupun milik masyarakat dilakukan pencucian bersama. Pelaksanaan ritual pencucian pusaka dipimpin sesepuh adat dibantu para laskar dengan pakaian kebesaran. Bahan-bahan pendukung adat terdiri dari air rendaman, dupa, bunga berbagai rupa dan warna, serta kelengkapan adat lainnya. Prosesi pencucian diawali dengan membacakan doa oleh sesepuh adat. Secara kasat mata, pencucian pusaka bertujuan agar warisan pusaka terbuat dari logam ini tidak cepat rusak karena korosi atau berkarat, sehingga akan selalu terjaga kelestariannya. Namun, pada hakikatnya prosesi ini adalah upaya membersihkan diri atau introspeksi diri.
Rangkaian upacara robo-robo dilanjutkan dengan napak tilas ke makam Raja Opu Daeng Manambon dengan berziarah ke tempat peristirahatan terakhirnya, Sebukit Rama. Kawasan makam Opu Daeng Manambon terletak di Sebukit Rama atau sekitar 5 km dari Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kalimantan Barat. Dapat ditempuh menggunakan jalur darat maupun jalur air tanpa mengurangi nilai kesakralan. Menuju pusara makam Opu Daeng Manambon bukanlah hal yang mudah karena memang berada di atas bukit. Para peziarah atau pengunjung harus berjalan dengan medan tanjakan dan melalui anak tangga yang berjumlah sekitar 256 buah. Raja ke-13 Mempawah bersama Permaisuri Ratu Kencana Wangsa Arini Mariam menunggu di pendopo bawah. Sementara Raja Muda Wirabuana Muhammad Hafidz Adi Nugraha dan Pangeran Patih Muhammad Hakim Adi Prasetya beserta para pengawal, kerabat kerajaan dan Forkopimda Kabupaten Mempawah menyusuri anak tangga menuju ke makam Opu Daeng Manambon untuk melangsungkan ziarah. Opu Daeng Manambon merupakan raja pertama kerajaan Mempawah yang berkuasa dari tahun 1695 Masehi sampai 1763 Masehi. Raja pertama yang bergelar Pangeran Mas Surya Negara ini dimakamkan di puncak Gunung Sebukit berdasarkan wasiat semasa hidupnya. Opu Daeng Manambon adalah putra dari Opu Tanre Borong Daeng Rilaga, raja dari kerajaan Wuwu di Sulawesi Selatan yang menikah dengan Putri Kesumba. Kedatangan Opu Daeng Manambon ke Mempawah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Selain menyebarkan agama Islam, Opu Daeng Manambon juga menjadi peletak dasar keberagaman etnis di Mempawah. Beliau mengajarkan nilai keharmonisan antar etnis dan antar agama di masyarakat Mempawah. Usai berziarah, sesepuh adat membawa peralatan adat untuk melaksanakan ritual buang-buang di bawah bukit dekat pintu gerbang makam Opu Daeng Manambon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upacara peringatan napak tilas Opu Daeng Manambon semakin sakral tibanya ritual Towana yang dilaksanakan malam harinya. Para penerima gelar kehormatan disambut dengan sakral dari mulai pintu gerbang istana menuju ruang singgasana Istana Amantubilah. Pelaksana adat memulai rangkaian penyucian jiwa dengan melaksanakan ritual buang-buang
di lokasi yang menyesuaikan pesan tersirat dari sang raja. Kali ini bertempat di sungai pada belakang bangunan istana Amantubilah. Uniknya, guna menjaga kesakralan serta sudah menjadi ketentuan prosesinya, selama pelaksanaan adat buang-buang dari awal sampai selesai tidak diperkenankan mendapatkan penerangan lampu tambahan selain penerangan secara alami di lokasi tersebut dan lilin sebagai peralatan adatnya. Tata urutan ritual Towana tetap dipertahankan tanpa ada perubahan. Dilanjutkan dengan mencicipi hidangan khusus ritual Towana berupa ayam panggang utuh, pulut dengan 4 warna, kelapa bakar, ikan betok, dan pisang serta daun sirih. Secara simbolik, masing-masing dari mereka mencicipi semua hidangan tersebut dipimpin pelaksana adat. Bagian yang terambil dari sajian berupa ayam dan pulut 4 warna adalah menggambarkan kepribadian masing-masing individunya terkait karakter kepemimpinan maupun sifat-sifat bawaan dalam dirinya. Sebab hidangan pulut dengan 4 warna bermakna manusia terdiri dari 4 unsur berupa air, tanah, api, dan angin. Hal ini menggambarkan dominasi sifat bawaan dalam sehari-harinya. Rangkaian akhir dari Towana dengan kidung atau membaca doa dengan dialek multi etnis tidak hanya bahasa Arab, tetapi juga bahasa Melayu, bahasa Dayak, dan bahasa Sunda. Balo bulan tepancar anak matahari. Sampun mijil kadimas tepoling wangase. Ya Tuhan kuasa di atas kuasa, berilah kami yang tunduk rasa, ilmu makrifat benarnya makna, ilmu hakikat sejati manusia. Yang Mulia Bakti Amantubilah Ketmin dengan membawa gelar Datuk Petinggi. Seluruh penerima gelar kehormatan membaur dalam satu ikatan ritual Towana di Istana Amantubilah Mempawah. Pemberian gelar dimulai dengan pembacaan surat keputusan dari istana yang ditujukan langsung kepada penerima menyebutkan nama lengkap dan gelar yang diberikan. Melihat siapa-siapa yang berperanan di dalam daerah ini, ya. Dan itu tidak hanya dari Mempawah, dari luar negeri ada, dari Singapura, Brunei, Malaysia, bahkan dari Eropa pernah. Yang artinya apa peranan mereka terhadap bangsa kita, artinya memberikan masukan apa dan sebagainya, makanya kita hargai mereka. Sampai pernah juga tukang tahu pernah saya kasih juga, karena dia membuat tahu tanpa memberi pengawet, ya. Itu saya amati terus, ini orang seperti ini perlu kita hargai, ya. Jadi segala lini masyarakat kita berikan. Mentari pagi belum kontras menyinari bumi. Kabut awan masih menggelayut. Warga masyarakat mulai memadati halaman istana, datang membawa hidangan makanan dan minuman khas. Ini merupakan adat dan khasanah Mempawah di setiap Rabu terakhir di bulan Safar, dengan menyantap hidangan bersama dinamakan makan safar. Disebut makan safar karena bertepatan dengan bulan Safar yang juga bagian dari rangkaian tradisi robo-robo. Nilai-nilai pentingnya pertama adalah kita mengingat kembali
kedatangan Opu. Jadi pada hari Rabu itu kan makan di Kuala Mempawah itu kan bersama-sama, tidak ada pondok, di ruang terbuka. Dan itu diperingati oleh orang Mempawah, baik itu dia di Mempawah ataupun di Kuburaya ataupun di Pontianak ataupun di manapun dia berada. Dia akan tetap makan di luar rumah, makan bersama, ya. Artinya mengingat. Yang kedua, di sana kita bawa siapapun datang boleh. Mereka bawa makanan sendiri atau kalau kita istilahkan itu namanya potluck, untung-untungan. Siapa bawa apa, makan bersama, berbagi apa suka, itu dia. Jadi sambil mempertahankan budaya tadi. Ya. Nah, jadi istilahnya makan sapar tuh sebetulnya adanya di Mempawah. Ya. Dan akhirnya kita juga sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual itu oleh dari Kumham juga dapat, dari Kementerian Wisata itu ada. Itu udah diakui, ya. Terserah. Kalau kebetulan bawa nasi ya makan nasi semua tanpa lauk. Jadi sebebas-bebasnya. Karena pada saat itu kan ada namanya tolak bala. Kita berdoa pada Allah, kepada Tuhan, bahwa mudah-mudahan kita tidak ketimpa bencana, bahaya. Jadi semuanya ada nilai religiusnya. Jadi tidak dari zaman Opu aja selalu didampingi oleh para mufti. Jadi kita juga tidak akan menyimpang daripada dari keyakinan kita, ya. Inilah simpul sosial kultural di negeri Mempawah, tercermin dalam euforia event budaya robo-robo. Sesepuh adat memimpin ritual buang-buang di muara, tepatnya di Muara Kuala Secapa, Mempawah Hilir. Membacakan kalimat zikir dan doa mengawali prosesi ritual buang-buang sebagai puncak perayaan robo-robo. Ritual buang-buang adalah bentuk penghormatan terhadap sungai dan laut yang selama ini sebagian besar masyarakat di Mempawah bermata pencaharian sebagai nelayan. Sungai dan laut adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Jadi waktu beliau datang dulu pertama kali, begitu masuk muara mungkin rasa syukur kan, mereka buang-buang. Jadi buang-buang itu artinya dia tahu bahwa alam ini ada. Ya. Ini bukan memberi makan makhluk-makhluk halus, bukan. Ya. Hanya ketupat 1-2 itu bagaimana cukup kasih makan makhluk halus gitu ya. Tapi tadi itu ibarat kita aja lah, kita makan sirih, merokok kan itu kalau dipikir mubazir. Tapi tidak. Artinya apa? Kita menghargai alam. Ya. Alam kita hargai dengan kita membuang asal kan. Ada telur, ada berteh beras kuning, ada ketupat. Ya. Itu artinya apa? Kita bahagia sudah sampai ke muara dari zaman dulu kan. Jadi setelah buang-buang ada namanya azan dan sebagainya itu, bahwa apapun kegiatan kita selalu ingat pada Tuhan. Maka itu tidak boleh lepas itu antara kehidupan kita dengan kehidupan batiniah kita. Nah setelah itu baru merapat. Nah dulu kalau waktu dulu pernah kita lakukan juga, keluarnya tidak dari muara, tapi dari daerah Benteng, baru masuk ke muara. Dan mudah-mudahan ke depan nanti dari Pontianak, gitu loh. Allahu Akbar.
ritual buang-buang merupakan simbol bahwa kita telah membuang jauh-jauh sifat buruk dan serakah kita yang ingin merusak dan menguasai alam tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Ritual buang-buang selesai. Kapal raja berlayar menuju pelabuhan Kuala Mempawah untuk memberikan tepung tawar terhadap kapal-kapal nelayan. Ritual ini dilakukan atas permintaan masyarakat nelayan karena mereka percaya bahwa kapal-kapal yang diberikan tepung tawar oleh raja dapat mendatangkan keberkahan. Dengan begitu, ketika mereka berlayar ke laut akan memperoleh hasil yang berlimpah. Di dalam robo-robo ini kita menyatukan dari kegiatan kita untuk menghargai sesama manusia. Alam ini juga kita jaga, dan jangan lupa kita ini makhluknya Tuhan. Sesaat kita harus kembali lagi pada Tuhan. Simpul sosial kultural terus menguat di Kota Bestari. Tidak ada budaya dominan di Istana Amantubilah. Menyatunya berbagai unsur yang berbeda untuk menghasilkan kreasi budaya bernilai seni tinggi. Semua meyakini adat dan istiadat menimbulkan adab. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tuah negeri tidak mungkin ada bila masyarakatnya tidak bermarwah.